silakan ditunggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di malam hari ini di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pada malam hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan tersangka untuk perkara ASDP yang lengkapnya akan disampaikan oleh PLH Direktur Penyidikan Bapak Budi Sokmo. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Desa, Pak Juru Bicara KPK, rekan-rekan wartawan, yang saya sangat hormati, yang sudah cukup lama ya menunggu untuk press release perkara ini. Jadi malam ini KPK akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan penyidikan terkait akuisisi yang dilakukan oleh PT ASDP terhadap perusahaan Jembatan Nusantara. Jadi seperti rekan-rekan semua ketahui bahwa sejak 19 Agustus 2024 KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dari Dewan Direksi ASDP dan 1 orang swasta, yaitu pemilik dari Jembatan Nusantara. Kemudian per hari ini KPK melakukan upaya hukum atau upaya paksa terhadap tersangka-tersangka tersebut, yaitu akan melakukan penahanan, yaitu terhadap tersangka IP, MYH, dan HM. Nah, untuk kronologis ataupun fakta-fakta atas perbuatan-perbuatan dari tindak pidana yang kami sangkakan atau KPK sangkakan tersebut akan saya jelaskan kurang lebih sebagai berikut, yaitu sekitar tahun 2014 pemilik PT Jembatan Nusantara atau yang sekarang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, Saudara A, sudah menawarkan kepada ASDP untuk melakukan akuisisi perusahaan miliknya, yaitu PT JN. Namun sebagian direksi atau Dewan Direksi, kemudian Dewan Komisaris PT ASDP pada tahun 2014 tersebut tidak menyetujui terhadap penawaran tersebut. Dikarenakan memang dari pihak ASDP pun sendiri mengetahui bahwa kapal-kapal milik dari perusahaan Jembatan Nusantara itu adalah kapal-kapal yang sudah berumur atau nilai ekonomisnya sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk diakuisisi. Dan mereka cenderung untuk memprioritaskan pengadaan dan pembangunan kapal baru, dan yang paling utama juga di dalam RJP mereka yaitu untuk meningkatkan pelayanan atau kualitas pelayanan dari ASDP sendiri. Jadi bukan memperluas pelayanan mereka dengan menambah armada, karena memang untuk armada sendiri sudah sangat banyak sekali dan demand-nya atau penumpangnya baik itu mobil maupun orangnya tidak bertambah. Jadi apabila nanti pun kapalnya ditambah, tidak akan dapat berkembang usahanya. Itu adalah berbagai pertimbangan bisnis yang komisaris dan direksi dahulu pertimbangkan, sehingga di tahun 2014 itu tidak diambil langkah akuisisi tersebut. Kemudian di tahun 2017 terjadi pergantian direktur utama di ASDP yang diganti oleh Saudari IP sekarang.
dan telah menjadi tersangka. Dan kemudian di awal tahun 2012 kembali lagi saudara Aji ini atau pemilik PT JN ini mendapatkan angin segar untuk menawarkan PT JN ini untuk diakuisisi oleh ASDP. Dan ternyata sepertinya gayung bersambut, para dewan direksi yang pada saat itu tuh cenderung adalah orang-orang baru, mengamini atau menyetujui terhadap proses tersebut dengan dilakukan berbagai pertemuan-pertemuan secara informal, baik itu di rumah tersangka pemilik PT JN maupun di luar, untuk melakukan negosiasi terhadap harga akuisisi tersebut. Kemudian di tahun 2019 yang di awal tahun 2018 tadi omongannya masih informal, di tahun 2019 PT JN ini mengajukan secara tertulis penawaran untuk dilakukan akuisisi PT ASDP. Namun dikarenakan pada saat itu memang aturan akuisisi di internalnya belum ada, sehingga dibuatlah suatu konsep berupa kerjasama usaha. Nah, di dalam proses kerjasama usaha ini juga digunakan sebagai window dressing terhadap kinerja dari PT JN sendiri, sehingga seolah-olah bahwa PT JN ini mempunyai pendapatan atau income yang positif di dalam nanti laporan keuangannya. Kemudian pada bulan Juni 2019 akhirnya ditanda surat nomor HK 201 /1/1 D29 ASDP 2019 kepada Komisaris Utama PT ASDP untuk memohon persetujuan secara tertulis atas rencana kerjasama dan usaha pengoperasian kapal dengan PT JN Group. Dalam surat tersebut hanya disampaikan terkait dengan rencana kerjasama usaha. Hal tersebut berbeda dengan surat yang dikirimkan oleh Direktur Utama kepada Menteri BUMN, yang pada intinya surat kepada Kementerian BUMN itu untuk meminta persetujuan tentang akuisisi PT Jembatan Nusantara. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa dalam proses akuisisi tersebut, sebelum izin diajukan kepada menteri atau persetujuan itu disampaikan kepada menteri, seharusnya melewati komisaris dari Dewan Komisaris dari PT ASDP. Nah, sepengetahuan dari komisaris pada saat itu adalah kerjasama akuisisi, namun ternyata berbeda. Yang dikirimkan ke kementerian itu adalah permintaan persetujuan untuk akuisisi. Kemudian dalam kerjasama usaha, PT ASDP memberangkatkan kepada kapal-kapal JN yang tadi saya sampaikan di awal, itu untuk apa? Memoles seolah-olah bahwa PT JN itu kinerjanya positif. Dan ini juga untuk window dressing terhadap laporan keuangan di tahun 2020 sampai 2021 sebelum proses akuisisi di tahun 2022 dilaksanakan. PT ASDP sebenarnya belum mempunyai pedoman internal terkait dengan proses akuisisi, sehingga pada saat itu saudara IP selaku Direktur Utama memerintahkan kepada bawahannya untuk membuat satu aturan internal atau peraturan direksi terkait dengan proses akuisisi tersebut dengan berbagai hal yang dikecualikan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Nah, setelah ada payung hukum secara internal di ASDP, proses akuisisi pun dilaksanakan. Dan satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah setelah proses akuisisi tersebut dilaksanakan, aturan dikembalikan lagi ke aturan sebelumnya yang tidak
diboleh berlakukan proses akuisisi di PT ASDP. Kemudian di tahun 2020 setelah peraturan direksi tadi disusun, diikuti dengan perubahan RJPP. Jadi di RJPP ASDP itu juga dilakukan perubahan dengan langsung secara letterlah menuliskan bahwa akan melakukan akuisisi terhadap 53 kapal. Ya, jadi ini sesuai dengan kapal-kapal milik Jembatan Nusantara yang akan diakuisisi. Jadi dengan sepertinya langsung menunjuk langsung bahwa di dalam RJPP-nya tertulis 53 kapal dan ini klop dengan kapal yang dimiliki oleh Jembatan Nusantara. Kemudian dalam prosesnya tersebut PT ASDP yang diwakili oleh para direksi, prosesnya dilakukan secara tidak BJR, yaitu tidak dilakukan dengan itikat baik, kemudian konflik of interest terhadap proses tersebut, ya diantaranya apa? Seharusnya proses akuisisi dilakukan setelah valuasi oleh Dewan Penilai, diperoleh nilainya. Namun faktanya kita peroleh bahwa negosiasi yang secara informal di tahun 2018 telah dilakukan itu untuk menentukan harga terlebih dahulu antara pemilik PTJN dengan PT ASDP. Setelah disepakati harga dengan keduanya antara Dewan Direksi PT ASDP dan PTJN, baru digunakanlah tim penilai yaitu KJPP untuk melegitimasi terhadap negosiasi harga tersebut. Jadi pada intinya apa yang dilakukan oleh KJPP tersebut itu tidak melakukan valuasi sesuai dengan keprofesionalnya sebagai tim penilai, namun hanya menginput nilai sesuai dengan nilai negosiasi yang telah disepakati sebelum dilakukan valuasi oleh KJPP. Kemudian kejanggalan-kejanggalan lain yang diperoleh di sini sudah kami peroleh alat buktinya. Kemudian kami dari tim penyidik dan KPK telah melakukan koordinasi dengan auditor yang akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dan dari hasil sementara, masih sementara ya ini hitungan sementara, minimal kerugian keuangan negara dari total uang kurang lebih 1,2 T yang dikeluarkan untuk proses akuisisi tersebut ada kurang lebih 900 miliar yang loss atau hilang. Ini disebabkan karena apa? Memang kapal-kapal yang diakuisisi oleh perusahaan ASDP atau PT ASDP ini sebenarnya memang tidak layak dilakukan akuisisi karena umurnya dari 53 kapal yang berumur di bawah 22 tahun hanya 11 kapal, sedangkan sisanya sebanyak 42 kapal, kurang lebih 10 umurnya hampir 60 tahun, kemudian 20-an umurnya di atas 30-an tahun. Jadi ini yang membuat keyakinan dari kami tim penyidik serta JPU bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang hingga hari ini kami estimasi namun belum selesai ya, karena belum semua komponen dimasukkan karena memang ada beban-beban lain yang harus ditanggung oleh PT ASDP akibat dari proses akuisisi tersebut. Dan per hari ini kita KPK telah melakukan upaya paksa yang tadi saya sampaikan, melakukan penahanan terhadap para direksi dari PT ASDP yang terlibat langsung terhadap proses akuisisi tersebut. Ini saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan proses akuisisi PT ASDP. Terima kasih kalau nanti ada pertanyaan terhadap teman-teman seputar PT ASDP akuisisinya ini, insya Allah akan bisa kami sampaikan jawaban sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PLH Direktur Penyidikan. Untuk sedikit informasi tambahan rekan-rekan sekalian, penahanannya dimulai hari ini
tanggal 13 Februari tahun 2025 untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur, cabang KPK ya. Demikian. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan untuk perkara yang baru saja disampaikan oleh Pak Budi Sukmosi. Dipersilakan. Selamat malam Pak PLH, Mas Tessa. Perkenalkan saya Tasya dari voi.id. Izin mau bertanya Pak, ini kan ada kesan kalau IP ini sepertinya emang berniat banget gitu untuk biar akuisisi dan ini bisa berjalan gitu sampai ngakalin beberapa hal. Nah ini ada kemungkinan ada kickback yang dia terima nggak sih Pak? Sejauh ini udah ketahuan belum? Terus yang kedua, ada kemungkinan kasus ini mengarah ke BUMN nggak kira-kira? Kementerian BUMN, karena kan Kementerian BUMN yang punya saham di perusahaan-perusahaan plat merah gitu Pak. Itu aja, terima kasih. Oke, lanjut. Potase. Ya. Ganti mic. Tes ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mario dari Metro TV. Ya, pertanyaannya saya sederhana ya, mungkin pertama cukup menarik. Apakah KPK sudah men-tracing apakah ada kedekatan khusus antara IP ini dengan pemilik JN yang diketahui berinisial A ini? Artinya bahwa A ini kan diketahui sudah lama sebagai pemain tanda petik Maduraan. Ini kan barang-barang bangke, kemudian dia renovasi. Ya sehingga umurnya memang pasti di atas 20 bahkan 30 tahun. Jadi ada kecenderungan ini ada pendekatan khusus. Siapa yang nggak tahu kawan yang kalau saya sempat investigasi ini orang pelitnya minta ampun, Madura bener bangke dibenerin, dijual mahal. Ibaratnya seperti itulah. Ini tanda petik semua loh, jangan dikutip telan-telan yang mentah-mentah. Pertama itu. Apakah KPK sudah mengetahui hal itu bahwa ada kedekatan khusus antara IP dengan A ini? Pertama. Terus kedua, saya belum mendapat penjelasan yang gamblang. Apakah dalam rangkaian yang disampaikan Pak PLH ini tadi, Pak PLH Dirdik ini menyebutkan keterlibatan komisaris gitu misalkan, sehingga kemudian bisa menggolkan juga akuisisi tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya berkaitan soal pengadaan model seperti ini, pengadaan armada laut ini, setahu saya ini sangat rentan dengan dugaan markup. Saya tahu ada KPK tengah menangani kasus salah satunya pembelian kapal Aceh Jaya. Nah ini kan bagian hal-hal yang motifnya sama. Tapi kalau yang Aceh Jaya ini melibatkan para pejabat Kementerian Kemenhub Perhubungan Laut. Dengan motif-motif yang sama. Pertanyaan saya, apakah KPK juga akan menelisik, mengembangkan kasus ke ASDP lain? Setahu saya di Indonesia Timur lebih parah. ASDP wilayah Indonesia Timur juga bagian yang memang cukup menjadi semacam titik rentan terkait pengadaan model perhubungan danau laut yang semacam ini gitu loh. Apakah KPK sudah mengetahui atau juga mengakukan pengembangan ke ASDP lain atau bahkan Kementerian Perhubungan Laut misalkan? Ini saya lihat ada sinerginya ya, sama seperti kasus yang tadi saya katakan. Pembelian Aceh Jaya itu kan kapal yang cukup baru tapi banyak di markupnya gitu loh. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya nyambung tadi, apakah juga KPK juga akan mendalami pengadaan lain di ASDP misalkan, apakah ada kerjasama mungkin dengan BUMN lain seperti PT PAL yang kita ketahui juga berkaitan dengan soal armada laut dan lain-lain. Izin Mas Tessa, apakah bisa ke kasus lain? Hanya kasus yang ini. Hanya kasus ini, oke. Terima kasih.
Oke, yang lain? Selamat sore, izin saya Bayu dari Sinpo. Mau tanya, saat ini kan direksinya sudah ditahan. Nah, posisinya A ini kondisinya bagaimana sekarang? Apakah kalau kemarin terakhir kita lihat kan dia udah pakai kursi roda gitu, Mas. Nah, itu A ini kondisinya gimana sekarang? Apakah akan dilakukan penahanan atau bagaimana? Terus apakah ada keterlibatan pihak lain, khususnya dari kantor yang pada proses akuisisinya itu melakukan penilaian publik gitu, Mas? Itu aja. Lagi? Habis hari ada lagi nggak? Terakhir ya? Oke. Mas, ini tadi Pak PLH kalau nggak salah konfirmasi ya Pak ya, soal nilai kerugian negaranya tadi disebut 900 miliar ya Pak. Nah, mungkin konfirmasi soal beda sama yang di poin Hampir 900. hampir. Oke, sama ya masih berjalan. Pak, sama satu lagi kan terakhir itu ada 4 tersangka ya, yang tersangka satu lagi belum ditahan tuh kenapa ya Pak? Oke, cukup ya. Silakan. Hadir. Pertanyaan dari rekan-rekan wartawan semua. Saya akan jawab dulu dari yang pertama Mbak Tasya ya. Satu, oke. Ya. Oke. Oke, pertanyaan dari Mbak Tasya. Apakah ada kickback? Kemudian apakah ada terkait dengan level ke atasnya, karena diketahui bahwa ASDP ini adalah di bawah Kementerian BUMN ya, kurang lebih seperti itu ya Mbak Tasya ya. Akan saya jawab yang pertama, apakah ada kickback? Terkait dengan kickback sejauh ini KPK kami dari tim penyidik maupun dari AF, akuntan forensik maupun dari ATR sedang melaksanakan seluruh pelacakan terhadap aset-aset yang kami duga terkait dengan peristiwa ini. Nah, kami sedang sinkronkan, akan kita terus teliti ya. Kami sudah ada beberapa petunjuk-petunjuk dan perlu kita klarifikasi dan perlu kita perkuat dengan alat bukti sehingga nanti bisa dinyatakan bahwa itu memang kickback yang dari proses akuisisi tersebut. Itu ya Mbak Tasya ya. Ini kan sedang lagi dalam proses karena memang perhitungan kerugian keuangan negara ini yang kita lakukan ini komprehensif, sekalian dengan kita men-tracing apakah memang ada kickback langsung, tapi secara simptomnya ataupun petunjuk-petunjuknya kita meyakinin ada, karena memang dari aliran sekian uang itu memang kita temukan ada kejanggalan-kejanggalan transaksi yang memang tidak dilakukan sewajarnya transaksi, sehingga ini masih kita lakukan tracing. Itu Mbak Tasya. Kemudian yang kedua tentang apakah ada ke atas terkait dengan Kementerian BUMN. Sama, tentunya tadi ada suatu hal yang harus dimintakan, bukan izin ya, sementara pemberitahuan dan dari atas untuk menyetujui proses tersebut. Nah, tentunya kan kita harus mempelajari secara detail apa persetujuan ini memang ada tanda kutipnya atau memang sudah sesuai dengan prosedur. Nah, apakah ini sedang kita terus pelajari. Nanti perkembangannya tentu akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semua apakah ada kaitannya atau tidak. Tapi memang secara common sense tentunya hal ini teman-teman bisa merasakan sendiri bagaimana situasinya. Namun kami belum bisa mengatakan karena belum ada alat bukti, tapi kami juga punya keyakinan tapi kita akan perkuat dengan alat buktinya. Demikian Mbak Tasya. Kemudian dari Mas Mario terkait dengan tracing kedekatan IP dengan pemilik JN Saudara A. Apakah ada kedekatan khusus? Kalau kedekatan khusus kami belum tidak terlalu mengetahui ya latar belakangnya kedekatan apa, tetapi
kalau dari hasil penyidikan yang kami laksanakan ya kedekatan khusus ya karena mungkin ada kecocokan pada saat itu, ada penawaran, ada ini saling membutuhkan sehingga terjadi suatu hubungan yang simbolis mutualisme. Jadi saling-saling menguntungkan. Nah, ini kalau kami sih lebih cenderung ke situ kalau alat bukti yang kami miliki yaitu. Kenapa sih? Yang mereka saling berhubungan karena satu ingin kapalnya dijual, satu pengen mengakuisisi kapal dan untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Nah, kalau secara sebelumnya kedekatan khusus sejauh ini belum ada Mario kita mendapatkan kedekatan khusus apa yang kita dapatkan ya yang kami dapatkan ya cuma itu ada satu hubungan kasualitas yaitu antara penjual dan penjual yang mendapatkan keuntungan di masing-masing sektornya. Kemudian tentang keterlibatan komisaris. Seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa di tahun awal ketika komisarisnya masih komisaris lama, mereka sudah aware bahwa selaku Dewan Pengawas, mereka juga malah mengantisipasi bahwa proses akuisisi ini sebenarnya tidak bermanfaat daripada tidak bermanfaat, akan lebih bermanfaat dilakukan dengan proses kerjasama usaha saja. Namun ketika diganti komisaris, kok tiba-tiba disetujui. Nah ini sama tadi jawabannya dengan Mbak Tasya, masih kita cari alat buktinya. Kalau secara dugaan pasti ada itu Om Mario karena komisaris di sini juga berperan, dia memberikan persetujuan kenapa hal itu disetujui. Nah kita sedang mencari alat buktinya secara materialnya apa, perbuatannya dia dan alat buktinya apa untuk bisa nanti akan kita juga sampaikan kepada rekan-rekan bila telah ditemukan alat buktinya. Demikian. Kemudian yang ketiga, apakah ASDP lain di seluruh Nusantara ini yang memang hal tersebut sebenarnya seperti suatu hal yang umum ya, pengadaan di ASDP terkait dengan pengadaan kapal. Nah, kami selaku penyidik ini fokus terhadap sprindik yang kami tangani untuk saat ini, namun kami juga menemukan berbagai perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan karena ini tidak mungkin berdiri sendiri, ada pihak-pihak lain samping kanan kiri daripada ASDP institusi lain yang membantu proses ini sehingga proses ini dapat terlaksana. Itu tidak menutup kemungkinan dan nanti tentunya akan kita lanjutkan ke proses penyelidikan apabila memang kita mendapatkan fakta-fakta tersebut. Kemudian terkait dengan Mas Bayu ya, menanyakan ada 4 yang telah ditetapkan tersangka namun per hari ini baru 3 yang dilakukan penahanan. Sama keterlibatan pihak lain sudah tadi saya jelaskan ya Mas Bayu, sama sekarang masih dalam proses penyidikan, tentunya tidak mungkin ini tidak ada keterlibatan pihak lain, namun sejauh ini kami yang masih mendapatkan alat bukti yang valid adalah untuk direksi ASDP dan pemilik PTJN. Kemudian kondisi bagaimana saudara A ya sejauh ini masih seperti yang dahulu sehingga kita pun yang bersangkutan belum bisa kita lakukan terhadap penahanan. Namun prosesnya tetap berjalan, bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa kita tahan, prosesnya tidak bisa berjalan, tetap kita laksanakan penyidikan dan pada saatnya nanti ya pasti akan kita selesaikan perkara ini. Kemudian Mbak Sari tadi menyatakan kerugiannya 900 miliar ya. Mungkin tadi udah dapat ini kurang ini 890 mungkin ya. Nah, itu kan saya ngomongnya kan pembulatannya ke besar ke atas ya kan, 89 ya ke atas lah. Itu belum final ya. Saya belum menambahkan terkait dengan biaya-biaya lain yang harus sebenarnya ditanggung. Contohnya sebenarnya dari awal sudah ada clue dari BKI bahwa apabila akuisisi ini dilaksanakan ada uang sekitar 500 miliar yang harus dikeluarkan untuk perawatan 53 kapal ini yang harus dikeluarkan oleh ASDP. Nah, ini belum kita masukkan, kemudian belum lagi hutang yang harus dibalikan oleh PT ASDP karena dalam akuisisi ini bukan pakai uang ASDP namun menggunakan pinjaman dari bank. Tentunya kan harus ada pokok yang dikembalikan dan ini kan juga sebagai beban dari PT ASDP sebagai kerugian keuangan negara nantinya karena apabila tidak dilakukan akuisisi hal ini juga tidak akan menjadi beban dari PT ASDP. Sama tadi Mbak Sari ya,
A belum ditahan sama Mbak, kondisinya masih seperti dulu, masih seperti itu. Jadi kalau dilakukan penahanan kita secara subjektif juga suatu punya alasan nanti akan bukan mempermudah proses penyidikan, tapi kita lebih mudah akan yang bersangkutan untuk tetap lapor kepada kita tentang keberadaannya sehingga proses penyidikan itu tetap berjalan. Untuk sementara yang bersangkutan belum kita panggil, tapi pasti akan kita panggil dan kita akan lakukan upaya lain untuk proses entah itu ditahan atau tidak, tapi yang jelas tetap 120 hari ke depan mungkin di awal bulan Juni perkara ini akan kami limpahkan semua untuk dilakukan persidangan keempat-empatnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di press release ini. Terima kasih atas seluruh pertanyaan rekan-rekan jurnalis yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas keterlamaan menunggunya ya. Bukan karena apa-apa, karena memang terlalu detail para tersangka ini mengoreksi BAP-nya. Demikian, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Mas Desa. Saya mohon undur diri karena memang kapabilitas saya cukup di ASDP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak PLH Direktur Penyidikan. Ada yang mau ngambil ini nggak? Apa?